Ardi, gimana kita bisa belajar bersyukur kalau nggak ada satupun yang bisa kita syukuri? Assalamualaikum, gua Alfi. Gue Ardi. Gimana? Lu tapi jawabannya jangan jahat ya. Ya nggak bisa lah kalau pertanyaannya Ini nih ngeselin. yang bikin gua. Ya kalau pertanyaannya ngeselin masa? Ya udah gimana? Kan orang-orang Itu tuh termasuk pertanyaan gini ngeselin nih. sih. Banyak orang-orang yang kalau kita suruh lu coba belajar bersyukur ini, tapi mereka punya alasan kayak gini. Gimana gue bisa bersyukur kalau banyak hal yang terjadi nggak enak di hidup gue, terus apa yang gue syukuri gitu loh kalau semuanya nggak enak. Itu kira-kira jawabnya gimana, Ardi? Sebenarnya ya, gue Hmm. tuh dulu pernah ngobrol sama temen gue sih soal sebenarnya pada akhirnya nasihat yang bisa kita berikan ya ke orang Mm-mm. lain yang sedang tertimpa musibah adalah sabar dan syukur. Sebenarnya ujungnya itu ya nggak sih? Ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya itu. Cuma memang pengemasan sih. Kayak kasarnya ya, kalau lu ada orang nih cerita ke lu kayak, gue punya masalah gini-gini. Terus lu ngomong kayak, ya lu sabar aja. Itu kayak obat, lu dikasih obat yang murah gitu loh. Ya bener sih, cuman pengemasannya aja. Tapi kalau kayak lo mengurai lagi, Mengurai lagi. mengurai lagi masalahnya. Memang kok lu bisa merasa gitu? Kenapa gitu? Mungkin tanya dulu. Terus pinter-pinter mengganti kata sabar dengan penjelasan yang lebih enak orang mau terima. Mungkin itu orang lebih bisa nerima gitu loh. Banyak sih caranya mungkin dengan mengingatkan nikmat lain. Kalau pertanyaan lu mungkin sebenarnya kalau lu udah gue tanya sekarang, Alfi, sebutkan nikmat yang udah Allah berikan ke lu hari ini. Ya banyak, alhamdulillah, masya Allah, gue Bingung bangun kan lu sehat. jawabnya saking banyaknya. Iya, nggak bingung sih, tapi gue bisa list, tapi Apalagi pasti coba banyak banget. Gue coba nggak bisa, apa? gue tidak Dan bisa menghitung enggak nikmat tuh Allah. kan. Gue tidak bisa Lu menghitung Allah. tadi lu bilang bisa. Coba Iya, ayo nggak gua bisa, nggak bisa, tantang nggak bisa, nggak bisa. mau sampai berapa jam Gue bilang nih gue bisa, iya podcast. nggak bisa kalau selesai. Masya Allah, astagfirullah. Lalu jawabannya ngeselin. Terus ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar berpikir dengan otak, nggak maksudnya dengan ini, lu pasti menghitung nikmat tuh banyak banget hari ini. Nggak bisa gitu loh. Sehat lo, iman lo, Islam lo bisa berbicara, lo bisa makan tadi enak, lo bisa minum dengan enak. Dan kadang tuh kita sadar banyak nikmat kita yang dicabut. Kita punya banyak nikmat setelah dicabut gitu loh. Hmm. Setelah kayak kita sakit. Gila ternyata nafas aja, misalnya flu ya, lo mampet. Ternyata nafas yang sehari-hari kita mungkin lupa syukuri, itu nikmat banget loh. Nafas dengan lega Betul. gitu ya. Itu sebuah nikmat dan jarangnya kita syukuri gitu. Sebenarnya kalau ya mungkin orang-orang yang seperti itu adalah orang yang sesuai pertanyaan lo tadi, yang ngerasa nggak banyak nikmat, ya mereka just, Overlook. justru terlalu terbiasa dengan nikmat sehingga tidak lagi melihat itu sebagai nikmat gitu. Mungkin nanti suatu Oh saat iya, nikmatnya dicabut baru baru dia sadar. sadar. Mungkin kayak gitu sih. Dan ya sebagai pengingat, ya betul, karena kalau misalnya kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu mustahil, nggak bakal ada ujungnya. Dan mungkin orang-orang yang merasa kayak, aduh nggak ada yang bisa disyukuri nih untuk saat ini. Mungkin karena mereka juga terbiasa mengejar nikmat baru ketika mereka udah punya nikmat itu. Iya, Nikmat, maksudnya mereka udah dapat kayak makan, nafas, sehat. Yang mana itu udah jadi kayak biasa. kemarin Tapi Alfi contoh lo. Ingat kenapa harus podcast kita gua? kan bisa sampai ini kan. Oh iya, Jadi gini, awal podcast kita tuh kan dari nol ya. ya kita Terus mulai. kita mulai podcast. Heeh. Tiba-tiba, ya Masya Allah, masuk rank berapa ya pertama? 8 kalau nggak salah. 14 paling pertama. 14. Terus Wow, itu gila, lu masya Allah, bersyukur seneng banget, seneng banget, banget. seneng banget. Terus naik ke Bersyukur 8. ya Allah, 14 aja tuh udah bersyukur banget gak bersyukur sih? banget, Kalau masya nggak Allah, salah masya naik ke Allah. 8 itu lebih bersyukur Yes, lagi. gila gak Nggak nyangka. nyangka gitu. Terus naik ke 2. Nggak, kedua dulu, 6 Oh, dulu, 6 dulu. lebih Terus lebih seneng bersyukur. lagi. Terus Naik ke 5 peringkat dulu, 2. 5 dulu. Aduh, lama udah pokoknya Ya naik ke 2. Terus bersyukur. gila seneng Terus banget. tiba-tiba turun Turun ke 5 8. apa 8 gitu. Udah sekarang intinya 8. Pas kita rekam 8 ini lah 8. pokoknya turun. Kita udah gak bisa bersyukur sebagaimana Kita. pertama kali. Ya pokoknya betul. Padahal tadinya aja di 14 bersyukur seneng. banget. Ya Iya. gak sih? Tapi karena kita sudah merasakan nikmat di 2. Betul. Nikmat di
peringkat atas. Udah merasakan yang lebih. Yes, terus kita akhirnya lupa akan bersyukur gitu loh. Padahal Jadi sebenarnya kadang ya banyak nikmat tuh ujian juga. betul Iya ya nggak sih, Allah. kayak ya lo punya banyak nikmat, akhirnya lu lupa bahwa itu nikmat gitu loh Iya. mungkin ya. Dan lu jadi wanting for more Yes, karena nggak pernah ada yang cukup sebenarnya. betul. Dan Ardi, setuju atau enggak lu sama statement ini? Semakin banyak yang kita punya, semakin lebih mudah untuk bersyukur. Semakin banyak yang kita punya, semakin lebih mudah untuk bersyukur. Setuju atau tidak setuju? Tidak, Tergantung. Oke. Tidak. karena syukur itu tidak, banyaknya bersyukur itu tidak diukur, gimana ya? Tidak, faktor orang banyak bersyukur itu bukan hanya karena barang apa yang dia punya, lu bilang? Semakin banyak yang dipunya, Itu bukan faktor orang bisa banyak bersyukur. terus apa faktornya? Ya, ilmu, Hmm. maksudnya ya ilmu bahwa oh ternyata banyak yang bisa disyukuri. Eh, Ya itu Ilmu sih, bahwa itu kalau kita orang semakin berilmu, ilmu agama terutama, dan berusaha mengaplikasikannya, mengamalkannya, ya pasti dia akan banyak bersyukur, Alfi. ya kayak kalau kita tahu ilmunya tentang kenapa kita harus bersyukur, kalau kita tahu ilmunya di balik kita Ya, bersyukur, kita lu bakal dapat apa? lu tahu sifat-sifat Allah, bagaimana Allah mencintai makhluknya, Iya. bagaimana ya Allah tetap memberikan kita banyak nikmat gitu loh, padahal mungkin kita banyak melakukan dosa. Ya Allah, Pak, ya lu pasti banyak bersyukur lah, walaupun bukan lu nggak punya banyak material things ya di hidup lo, ya nggak sih? Iya, kayak kita pasti Kayak sebagai lo manusia. diberikan pemahaman, ya Allah. Maksudnya banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat itu gitu loh, diberi kesesatan misalnya. Iya. Padahal mungkin mereka dekat, maksudnya satu era sama Rasulullah SAW, tapi mereka nggak mendapat hidayah gitu, nggak menyembah Allah, justru menyembah yang lain. Terus kita gitu yang jauh dari apa ya masanya, bahkan kita nggak pernah bertemu Dan dengan beliau SAW, tapi ya masya Allah kita dapat pemahaman ini, ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banget sih. iya. Langsung terdiam. Tapi ya gitu, ini mungkin banyak yang salah dari kita adalah ya kita itu fokus ke nikmat yang kita belum punya. Iya. Daripada kita fokus mensyukuri apa yang kita punya. Soalnya syukur tuh sebuah skill, lo harus latih gitu loh. Starting from yang mungkin terlihat small ya, kayak kesehatan, itu mungkin orang yang paling jarang. Padahal nikmat yang paling besar itu salah satunya kesehatan ya, dan waktu luang gitu loh. Iya, betul. Ya nggak sih? Tapi mungkin itu jarang kita Syukuri syukuri karena ya. kita selalu dapat itu. Iya, jadi kayak nggak sadar aja, dan syukur itu butuh pengingat. Makanya kalau misalnya kalian punya temen yang sering mengingatkan akan bersyukur, ya itu precious gitu loh. Ya nggak sih? Daripada yang justru ngikut kalian. Apapun yang kalian katakan dia bilang yes, kejar apa yang lo mau. Iya, bukan masalah kejar aja sih. Iya, bukan kejar aja sih. Apa? Tapi yes, keluhkan itu misalnya Kayak, gitu. yes, ini. Ya gitu loh. Ya kayak gitu ya. Jadi orang banyaknya fokus mengejar nikmat untuk menambah nikmat gitu loh. Padahal tidak ada garansi itu. Maksudnya kalau lu lihat, buat teman-teman yang belajar agama di sini, gue rasa juga udah pada tahu. Maksudnya nggak ada, Allah tidak menjanjikan kayak kejarlah banyak nikmat, maka nikmat akan kutambah. Enggak, cara menambah nikmat dengan bersyukur, ya nggak sih? Iya. Bersyukur maka nikmat akan Allah tambah, bukan justru banyak-banyaklah cari nikmat maka akan bertambah. Nggak ada garansi seperti itu. Bener. Garansinya adalah dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah. Gue punya cerita. Aduh, malas banget gue. Ya udah silakan. Kan ada aja di luar sana yang suka denger cerita lo, Alfi. Ya lu juga harus denger lah. Ya gue denger dengan terpaksa. Oke, jadi salah satu masalah gue di tahun 2021 kemarin adalah kesepian kan. Dan kesepian gue berakhir bukan dengan gue punya banyak orang sih. Bukan dengan pertemuan dengan seseorang atau apa, tapi dengan melatih bersyukur. Jadi gue inget banget pada satu malam gue mikir kayak, gue selalu berdoa, ya Allah semoga ada seseorang ini, sosok ini. Gue selalu meminta sosok. Tapi gue tidak pernah mensyukuri apa yang gue udah punya. Kayak
gue bangun sehat. Maksudnya kan diri kita sendiri kan adalah sosok yang malah selalu 24 jam sama kita. Aku lupa mensyukuri keberadaan orang tua. Aku lupa mensyukuri keberadaan orang-orang yang memang meskipun gak intens tapi ada, walaupun gak selalu ada tapi ya ada, tapi aku gak syukuri gitu loh. Aku juga lupa mensyukuri bahwa fakta bahwa aku sendiri ini aku bisa ingat Allah itu gitu loh. Jadi aku berusaha mensyukuri apapun yang bisa aku syukuri, dan baru sejak saat itu nikmat bertambah. Baru keberadaan orang-orang baru, ketika aku udah gak ngarepin itu lagi, ketika aku udah merasa cukup dan bersyukur, baru Allah kasih itu semua. Karena kalau misalnya kita mengejar nafsu kita, itu kita tidak akan pernah cukup gitu loh. Kalau kita fokusnya ke mencari nikmat ya. Karena lu tau nggak Apa? hadis yang apa? Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi Oh, harta, iya. akan menginginkan lembah yang ketiga dan seterusnya gitu, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia atau keinginan manusia kecuali tanah itu loh. Maksudnya ya kita akan terus banyak pengen gitu loh sebenarnya. Sampai kita mati Sampai kita gitu. mati gitu. Dan jadi ya jangan sampai kita salah fokus gitu loh. Mengejar nikmat terus gitu loh. Tapi Tapi lupa kita lupa akan mensyukuri. bersyukuri. Nah, muncul pertanyaan. Lu mau ngomong sesuatu ya? Iya, Ya ya, tapi silahkan, kayaknya silahkan. sama deh. Enggak. Ini kayaknya saya. Iya. Muncul pertanyaan baru. Ini. Oke. Dari tadi kita disuruh bersyukur mulu nih. Ini banyak orang di luar sana ya miskonsepsi tentang bersyukur. Oke, berarti kalau gua bersyukur, gua nggak bisa mengejar nikmat lain dong. Paham gak sih maksudnya? Paham, Gue kan paham. disuruh bersyukur nih. Terus gue tapi juga pengen ini tuh loh. Terus gimana? Coba. Ya udah gitu. Maksudnya gini, itu 2 kotak yang berbeda sih. Paham gak sih? Lo tetap bisa bersyukur dengan apa yang lo punya, tapi juga berusaha mengejar apa yang lo inginkan gitu. Apalagi hal-hal akhirat ya. Maka silahkan gitu. Bahkan hal-hal dunia pun ya boleh aja gitu sebenarnya. Tapi kan ada juga manusia yang ya dia nggak bersyukur, tapi dia ngejar nikmat baru gitu loh. Ya itu 2 hal yang berbeda. Sebenarnya itu 2 kotak yang berbeda. Lo bersyukur dengan apa yang lo punya. Kotak lainnya adalah lo berusaha mewujudkan apa yang lo mau gitu. Iya, kayak lo bisa bersyukur Dan berusaha mendapat yang lo mau gitu. Lo juga bisa mengejar apa yang lo mau, tapi lo lupa bersyukur sama apa yang lo punya. Betul. Dan itu pilihan yang nggak baik. Iya. Jadi ya udah pilih dua-duanya gitu loh. Lo bisa dapat syukurnya, lo bisa dapat apa hal baru yang lo pengen. Dua-duanya dilatih, kayak mensyukuri apa yang udah ada. Mungkin kita belum mensyukuri kesehatan kita hari ini. Napas yang kita embuskan tiap harinya gila itu loh. Berapa napas yang kita embuskan tiap harinya dan aman-aman aja gitu loh. Kita bangun sehat, kita makan, kita minum air, kita mandi di belahan dunia. Itu sebenarnya salah satu cara melatih syukur sih. Lu Apa tuh? aware dengan hal-hal kecil dulu. Syukuri Yes, hal-hal kecil aware. gitu loh. Kayak Ya, lu biar ditambah gitu loh dengan iya, nikmat aware, besar betul. lainnya nanti. Betul banget. Dan lu enak gak sih misalnya lu duduk atau ngobrol dengan orang yang mudah bersyukur gitu. Iya. Lu jadi positif daripada orang yang ngeluh terus Iya. cari apa ya? Cari yang kurang gitu. Kayak capek gak sih? Itu gua dulu gak sih? Iya mungkin ya. Lo lebih seneng tapi lu sekarang kan lu mungkin lu belajar dari hal itu ya. Jadi lu banyak bersyukur kadang yang menurut gua bagus sih. Cuma ya lebay. Ya, tapi itu lu gitu. Tapi ya bagus aja gitu loh. Iya, gua lebih asik gua yang seperti itu daripada gua yang tapi gua bisa merasakan apa? Ya memang sulit sih. Paham gak lu? Mencari syukur di balik suatu musibah yang kita dapat gitu loh. Gua kan kemarin kepleset. Sampai jatuh. Gue kan kemarin kepleset di. Apa yang bisa lu syukuri dari kejadian itu? Oke, ini gue cerita kronologinya dulu. Jadi gue keluar toilet kayak orang tua banget. Kepleset. Tapi ya manusia. Gue keluar dari toilet. Terus itu lembab dan emang licin gitu loh. Tapi gak yang basah banget. Tapi licin aja. Terus gue merasa hampir kehilangan oh ya, sorry. Gue melangkah 1-2 langkah. Gue kayak goyah. Kena licin. Terus emang lu tuh kayak kakek-kakek banget sih. Ya udah, emang kenapa? Sekarang nih Alfi di studio lagi pakai kaos kaki dan karena kedinginan, terus jaket. Kalau bisa pakai minyak kayu putih, gue pengen pakai minyak kayu putih sih. Sumpah orang tua banget. Ya nggak apa-apa, that's me. Balsem kayak lu cocok sih. Iya, gue juga mau pakai balsem kalau ada. Wow. Terus gue keluar,
toilet itu kan gue kehilangan keseimbangan, terus tiba-tiba sepersekian detik gue langsung boom jatuh. Gue jatuh dan itu sakit banget. Gue Lebay. jatuhnya seluruh tubuh gue di lantai. Tapi menghadap ke kanan, jadi lengan kanan gue sama paha kanan gue sama perut bagian kanan gue yang jatuh di lantai yang sangat keras itu. Sumpah Terus lebay tiba-tiba banget. gue nggak bisa napas kan. Gue langsung kayak, Ini salah satu contoh kelebayan Alfi. Dia tuh langsung ngechat bilang ada kejadian, gue sampai nggak bisa nafas. ya itu Kirain trailer biar menarik. apa gitu. Nggak, Ternyata dia jatuh. tapi gue nggak ngechat pas kejadiannya. Iya, Gue udah tahu. nggak bisa. Gue itu bener-bener yang nggak bisa napas. Gue sampai mikir, aduh gue ini jangan-jangan gue mati Perasaan nih. pertama lo apa? Gue mau mati kayaknya ini, jangan-jangan gue takut. Bukannya lo malu, lo langsung lihat Oh iya, gue lihat orang di belakang, ada orang nggak ya? Soalnya itu tempat umum Padahal gue kan. pengen banget ada orang. Alhamdulillah Tapi nggak ada ternyata orang. Tapi gue juga butuh ada orang biar siapa tahu ngebantu gue berdiri. Tapi nggak ada. Tapi ya udah. Gue terus tiba-tiba nggak bisa napas. Gue langsung kayak, apa ini gue mau mati ya? Terus gue duduk gitu kan. Nggak duduk gitu. Gue duduk. Lebay banget, jadi udah duduk Punggung mau gue di tembok. tembok karena gue nggak bisa berdiri tegap. Terus gue berusaha bersyukur sih. Alhamdulillah. Gue lupa saat itu juga. Gue lupa Apa saat setelahnya? itu juga apa setelah gue berdiri ya. Tapi ya jelas gue panik gitu loh. Gue istighfar kalau nggak salah. Gue agak lupa. Terus gue berusaha apa ya yang gue bisa syukuri dari ini. Gue mikirnya gini, alhamdulillah gue jatuh. Semoga ini Allah lagi mengampuni dosa-dosa gue yang kemarin. Lu jadi mengingat kematian. Iya. Terus gue juga ini nih. Gue sempat mikir ini setelah gue bersyukur. Terus gue udah bisa jalan lagi. Mau ke tempat berikutnya. Gue sempat mikir gini, kenapa ya pas gue lagi memperbaiki diri malah gue jatuh. Tapi mungkin saat itu gue udah siap aja. Jadi gue bersyukur aja gue jatuh. Siap menerima. Itu gue mungkin udah, ya kayak gitulah. Jadi gue bersyukur alhamdulillah. Dengan gue jatuh, Allah mengampuni dosa gue. Oh dan gue kayaknya gue inget gue mikir kayak gini. Daripada gue sakit macem-macem, udahlah mending sakit kayak gini. Ini jatuhnya sakitnya ya paling berapa, 1-2 menit aja udah hilang sakitnya. Daripada gue diuji dengan hal lain yang lebih berat, alhamdulillah Allah menguji gue dengan jatuh aja. Dan at least ini jadi cerita lucu juga kalau diceritain ke teman-teman gue. Mikirnya kayak gitu. Gue juga mensyukuri waktu itu gue nggak dapet kerja kan. Gue berusaha, gue nggak inget sih itu udah lama soalnya. Tapi gue berusaha bersyukur gitu loh. Kayak gue bisa nambah skill baru. Memang pada masa itu mungkin nggak bisa bersyukur kali ya, gue lupa juga. Tapi ya maksudnya itu sih enaknya kita sebagai seorang mukmin ya. Lu tahu juga kan pasti hadis yang urusan seorang mukmin itu selalu mengagumkan. Ya urusannya selalu baik gitu. Maksudnya kalau misalnya dikaruniai kemudahan, kenikmatan, maka dia akan bersyukur dan itu lebih baik baginya. Dan apabila ia ditimpa kesulitan, maka ia bersabar dan itu juga lebih baik baginya. Jadi kayak sebenarnya sih kalau kita punya mindset syukur dan sabar, dan balik lagi ini sebuah skill dan harus dilatih gitu loh, maka nggak ada apa ya, ya insya Allah itu tools lah, itu alat untuk menghadapi masalah-masalah yang kita dapat gitu, atau ujian-ujian yang kita dapat. Jadi ya jangan sampai kita melepas kedua itu gitu loh. Gue mau nanya Ardi. Apa? Aduh. Boleh gak ya nanya ini? Ya coba apaan? Kita udah dikatakan bersyukur kalau kita apa? Apa sekedar bilang alhamdulillah atau apa? Enggak sih. Sebenarnya ada rukun syukur kan ya. Ya alhamdulillah itu salah satu bentuk syukur. Tapi memang ya ada banyak keutamaan gitu loh mengucapkan alhamdulillah. Tapi memang setahu gue nggak cukup sampai situ. Kalau misalnya apa sih, salah satu ulama besar Ibnul Qayyim, dia menyebut bahwa rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Ini juga menghilangkan kesombongan sih, ya nggak sih? Iya. Kalau kita keujupan juga gitu loh, maksudnya ketika kita mendapat nikmat tuh kita harus ingat bahwa itu tuh ya karena Allah gitu loh, bukan karena kemampuan kita semata. Betul. Ya itu atas kehendak Allah banget gitu. Tadi Ardi. Belum selesai. Iya, sorry. Yang kedua memuji Allah atas nikmat tersebut. Ya salah satu bentuknya dengan ucapan-ucapan baik ya alhamdulillah gitu. Dan banyak berzikir mungkin. Yang ketiga meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Jadi ya menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Ya itu bentuk bersyukur. Mungkin itu yang paling penting kali ya. Kayak kita dikasih kesehatan ya kita manfaatkan itu
untuk menggapai ridho Allah. ya Kita dan dikasih sehat. ya itu contoh orang iya betul. Itu adalah orang yang bersyukur gitu loh. Oh Dia iya. menggunakan nikmat ya untuk kembali taat kepada Allah gitu loh. Gue jadi inget lagi sih tadi. Tadi di mobil kita kan sempat berdebat. Ya. Nggak sih, lu kritik gue Oke. podcast gue kan. Hmm. Terus seperti biasa gue kan lebay. Yes. Gue langsung down. Terus kok lu pakainya gitu sih Ardi? Panas kuping gue. Gue langsung down kan. Terus gue langsung mikir, emang lately gue lagi merasa kayak tulisan gue, video yang gue bikin itu Nggak Gue menarik. nggak menarik. Gue gimana ya, I don't know what to feel sih about that. Kayak gue nggak kayak dulu yang excited, oh ini bagus banget, menarik banget. Nggak lagi sih. Terus lu bilang gitu tentang gue di podcast kan, jadi gue merasa gila, gue bisa apa sih, lebay. Tahu lebay Nah banget. tapi gue berusaha bersyukur tetap. Gue mikir kayak gini, tentu pertama gue mengeluh dan mengadukan kepada Allah tentang apa yang gue rasakan ini. Terus gue tiba-tiba aja kepikiran kayak, mungkin Allah kasih gue gini supaya gue nggak sombong, Nggak ujub. supaya gue nggak berbangga diri atas, oh ini karena yang gue hasilkan ini keren banget, gue nggak bisa ngerasain itu lagi. Gue jadi nggak ngerasa percaya diri, tapi that's nice, at least gue percaya sama Allah. Allah bisa bikin sesuatu yang menarik untuk gue hasilkan. Gue nggak tahu, tapi terbukti pas bikin podcast tadi, seru banget gak sih? Gimana ya? Yang tadi Yang sebelum sebelum ini. Ya flow semoga banget ya, semoga semoga seru sih. bagi banyak orang. Gue tuh kadang mikir gini tau, kita menganggap ini seru ya karena kita Karena kenal kita. bukan karena kita, tapi karena kita udah tahu kita aja, Ya, jadi karena kayak kita. kedengarannya seru. Iya. Paham gak? Buat orang yang baru denger kayak apaan Apaan sih ini sih? 2 orang berisik banget, mungkin gitu kali ya. Iya. Tapi ya udah gitu loh. Itu tuh, tapi Alfi ini sih melenceng sedikit. Pemikiran lu tuh ekstrim. Kenapa ya orang-orang overthinking sih kayak lu yang ini? Apa? Selalu ekstrim. Mungkin kita Nggak, bahas di karena podcast lain ya. iya, Catastrophizing gitu loh. Nggak ngelihat tengah gitu loh, langsung gua kritik lu soal podcast langsung kayak gila, Enggak. gue buruk dalam segala hal deh Tapi kayaknya. emang lately gue kan Apaan lagi sih lebay banget. lately kan gue lagi ngerasa jadinya. lately kan gue ngerasain kayak gitu kan emang. Nah, Iya, terus ditambah dengan itu gue langsung merasakan gila ini. Terus gue mau bikin Lebay podcast banget. lagi, lu bilang kayak gitu. Yes. Ya gue sih mikirnya kayak ya biar lo bisa memperbaiki Ya, tapi timingnya next episode kapan terus. harusnya tuh sebelum Ya gue baru sehari. Pas mau bikin podcast, pas harusnya mood bagus, lu jatuhkan mood gua. Oke, kita kembali ke bersyukur. Jadi sebenarnya dalam posisi apapun seburuk-buruknya tuh pasti kalau kita masih hidup ada yang bisa kita syukuri. Pasti. Sesederhana bisa bernapas itu loh. Nggak ya iman kita Iman juga yang Allah udah kasih ke itu kita. besar banget sih. Terus kayak ya banyak ya maksudnya. Oh, dan sebenarnya salah satu cara bersyukur adalah kita melihat ke bawah juga. Gue dulu gue nggak tahu sih. Kadang ada orang yang kesel gitu loh. Mereka ngapain harus banding-bandingin untuk bisa bersyukur? Ya harus lah, maksudnya. Ya lu biar cara kita melihat value nilai diri kita tuh dengan membandingkan. Kita pasti membandingkan. Masa lu boleh membandingkan ke atas terus gak boleh membandingkan ke bawah? Kayak kita selalu kayak ya kemungkinan lu gak bersyukur karena lu membandingkan diri lu dengan orang lain yang udah di atas lo, ya gak sih? Makanya lu menilai kayak kok kayaknya nikmat di hidup gue kurang ya. Karena apa? Karena lu melihat nikmat orang lain lebih. Kasarnya gitulah. Melihat dengan keawaman ya. Awam tuh maksudnya adalah lo melihat permukaan saja. Padahal gak tahu tuh dalam media gimana. Giliran disuruh bandingin, coba lihat orang yang lebih susah dari lo gitu. Gak mau. Lo maunya apa gitu loh. Ngerasa kayak kenapa kita harus menggunakan orang lain supaya untuk kita sebenarnya kayak gitu tuh lo bisa melatih bersyukur lo. Misalnya lo sulit sulit menerima kenyataan bahwa bukan menerima kenyataan ya. Kayak kesehatan itu adalah nikmat. Lu datang ke rumah sakit lihat orang-orang yang nggak bisa, bahkan nggak bisa makan nasi. Nasi tuh enak banget loh ternyata. Kalau misalnya lu cuma tiap hari bisa makan bubur doang karena sakit lo misalnya, atau bahkan dari selang lo makan. Yoloh, kayak nasi tuh nikmat gitu loh yang lo makan sehari-hari. Maka ya harus syukuri itu sih. Gue jadi punya pertanyaan.
Semakin sedikit yang kita punya, apakah semakin mudah untuk bersyukur? Ya balik lagi, banyak dan sedikitnya itu bukan Iya pengaruh sih, sih sebenarnya. bukan Menurut pengaruh. gue mungkin lebih ke nggak tahu Lebih kayak sih gini ya. sih, ketika Gue nikmat takut kita dong ngomongnya. direnggut, baru tuh kita sadar. Jadi gini loh, orang yang punya sedikit dia bisa banyak bersyukur. Iya, Orang yang punya banyak juga bisa banyak bersyukur. Iya sih. Ngapain ngomong bareng sama gue? Atau sebaliknya ya, orang yang punya sedikit dia sulit bersyukur, dan orang yang punya Iya banyak dia sih. sulit bersyukur. Itu mungkin. Iya, Jadi it's not benar-benar. the only factor sebenarnya. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah Ya udah ya syukur. banyak-banyak bersyukur, dan ya Kayak kayak tadi ya. nggak bakal sia-sia orang yang bersyukur tuh, nggak bakal Itu ini sia-sia. sih, itu salah satu metode jalan keluar yang nggak sih, untuk untuk punya ketenangan juga, Iya, yang melatih syukur betul. sih. Coba deh kamu duduk di meja belajar kamu atau meja kerja kamu, terus buka jurnal kamu, terus Lalu tulis aja. jurnal. Terus coba kamu list kembali apa aja doa-doa yang Allah udah kabulin buat kamu. Pasti ada aja kan. Nah itu kamu syukuri Kecuali dari orang yang hal-hal nggak pernah itu. berdoa. Kamu syukuri aja dari hal-hal kayak gitu. Sebenarnya, oh iya. Sekarang kita ngomong ke ilmu dunia dikit. Apa tuh? Bahkan well-being, the Hah? science of well-being itu salah satu. Kalau lu mau merasa bahagia, it's misconception about happiness lagi ya. Orang kira kan cara happy itu gue harus mendapatkan a good job, a good love, a good amount of money gitu misalnya. Duit, job itu kan yang banyak orang kejar gitu loh. Tapi even in science itself, ketika orang-orang mendapatkan semua itu, kebahagiaannya tidak berubah signifikan. Maksudnya ya well-beingnya tetap ada di skor segitu gitu loh. Well-being tuh kesejahteraan ya. Susah sih di bahasa Indonesia kan. Lu search aja di Google kalau kayak gitu mah. Well-being tuh apa sih Kesehatan maknanya gitu. mental. Ya macem-macem gitu loh. Oke. Ya gampangnya ya yang paling salah satu yang paling dekat dengan well-being tuh kebahagiaan lah. Kebahagiaan otentik gitu, authentic happiness gitu ya misalnya. Itu enggak, orang ketika itu kan nikmat ya, maksudnya orang-orang melihat itu sebagai nikmat ya. Uang yang banyak, jabatan yang bagus, love, good grades gitu. Itu juga diukur dalam the science of well-being. Ternyata skala happiness-nya nggak berubah banyak sebelum mereka punya dan setelah mereka punya. Dan konklusi dari course itu waktu itu gue ngikut course tentang science of well-being adalah salah satunya adalah gratitude. Itu yang lo harus lakukan. Entah itu dengan jurnal gratitude, dengan mengingat, ya sebenarnya sih ya kayak kita aja mengingat-ingat nikmat Allah yang udah banyak Allah berikan ke kita dan berusaha bersyukur atas itu. Mempelajari syukur itu tuh gimana sih caranya? Kayak mungkin banyak orang yang gue udah bersyukur, alhamdulillah banget punya gini. Lu benar-benar sudah mempelajari rukun bersyukur nggak? Misalnya kayak yang salah satunya misalnya dengan menggunakan nikmat-nikmat yang lu punya untuk menggapai ridho Allah, makin taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apakah sudah gitu loh? Apakah lu sudah berusaha bersyukur dengan hal-hal kecil yang lo punya? Kayak gitu. Ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa terus bersyukur. Dan jangan lupa berdoa. Kita tuh kan bodoh ya, dan dan zolim. Bahkan kita tidak sering salah gitu loh menempatkan diri. Ya kayak tadi, udah banyak nikmat gak bersyukur, itu zolim dan bodoh gitu loh. Jadi kita benar-benar harus banyak-banyak minta bantuan Allah supaya kita jadi makhluk yang pandai bersyukur. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau kita hanya mengandalkan kita ya hancur gitu loh, ya gak bakal bisa. Minta tolong kepada Allah supaya kita bisa mudah dalam bersyukur. Yes. Udah? Ya mungkin gitu aja kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.